Wow, sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Thank you Grow Worshipper, dahsyat luar biasa. Yang diberkati dengan pujian penyembahan bisa lambaikan tangan. Wow, saya secara pribadi sangat diberkati dari tadi pagi, luar biasa. Dan hari ini kita masuk bulan April, di mana kita akan memperingati Jumat Agung. Kita akan Jumat Agung satu kali saja. Jadi tolong dicatat tanggal 15 hanya satu kali saja. Dan minggu depan kita ada Encounter Night. Tahun 2022 adalah tahun ekspansi dengan paradigma yang baru. Katakan sama-sama, tahun 2022 adalah tahun ekspansi dengan paradigma yang baru. Katakan kiri kanan, biar itu terjadi untuk hidupmu. Amin. Dan bicara tentang paradigma yang baru, sesuatu yang baru itu harus ada yang menjaganya. Harus ada yang menjadi filter dari sesuatu yang baru. Karena tidak semua yang baru itu benar ataupun baik. Makanya 3 bulan kemarin dari Januari, Februari dan Maret, kita sama-sama belajar di rumah ini tentang value kita. GC 7.0, dari God Center sampai God Culture. Begitu juga kita belajar tentang value kita yaitu home. Di mana kita bisa jujur, di mana opportunity diberikan kepada semua orang, mistakes are normal, dan end of journey. Bagaimana kita belajar tentang misi, menjadi pribadi-pribadi yang mature, punya keintiman dengan Tuhan, stabil, dan akhirnya memberi dampak. Nah, untuk 3 bulan ke depan selama bulan April sampai dengan Juni, kita akan masuk dengan satu topik yang baru, yaitu I'm Ready to Expand series. Jadi selama 3 bulan ini, kita akan berbicara banyak tentang expand atau ekspansi. Di mana bulan April akan berbicara tentang challenges to expand. Artinya tantangan untuk ekspansi. Setiap orang ingin ekspansi, tapi menjadi pertanyaan, kita siap nggak dengan tantangan untuk kita mengalami ekspansi? Sepanjang bulan April ini kita akan bahas. Dan bulan Mei kita akan berbicara tentang mindset for expansion. Atau pola pikir bagaimana kita untuk bisa ekspansi. Dan bulan Juni kita akan berbicara tentang cultivating good habit. Artinya menumbuhkan kebiasaan yang baik. Ternyata ekspansi itu sangat perlu untuk kita pelajari. Yang setuju katakan amin. Dan judul hari ini sama seperti Jakarta karena bahan ini sama yang dikhotbahkan oleh Pastor Andi maupun yang di Manado. Judulnya hari ini di bulan April memulai I'm Ready to Expand series, yaitu dengan satu judul yang namanya alasan. Katakan kiri kanan alasan. Alasan adalah suatu hal yang simple yang kita jumpai setiap hari. Mungkin ada beberapa orang tanya, tapi Pastor, kenapa saya belum mengalami ekspansi? Saya sangat rindu untuk mengalami ekspansi di dalam bisnis saya, di dalam pekerjaan saya, di dalam rumah tangga saya, di dalam pelayanan saya. Tetapi kenapa saya belum mengalami ekspansi? Pertanyaannya, apa yang membuat Anda tidak bisa atau belum berkembang? Katakan kiri kanan, yuk kita ekspansi. Kalau kita mau jujur, yang membuat kita belum mengalami perkembangan atau ekspansi, ada satu kata yang sederhana yaitu alasan. Kenapa alasan ini membuat kita seakan-akan tidak bisa ekspansi, tidak bisa berkembang? Karena alasan atau excuse, next slide, adalah sesuatu yang dibuat-buat. Misalnya contoh, para pengerja sebelum ibadah jam 5:30 sudah ada di sini untuk yang namanya pre-service. Terkadang ada yang terlambat ketika ditanya, kenapa terlambat? Mohon maaf Pastor, tadi waktu tes seragam ternyata kekecilan. Waktu kekecilan seragamnya harusnya kita mempersiapkan seragam dari kemarin. Bukan nanti begitu bangun baru kita cari seragam. Bahkan ada sebagian orang mencari alasan karena dia terlambat, karena pasangannya. Anak-anak saya berantem, gak mau diatur, rewel, bawel. Bahkan
Ada yang membuat alasan karena tadi di depan ada mobil yang menghalangi perjalanan saya. Sehingga saya terlambat. Alih-alih untuk bertanggung jawab, lebih mudah memilih mencari alasan. Sementara reason adalah alasan yang benar-benar terjadi. Kenapa terlambat tadi? Mohon maaf Pastor. Soalnya tadi waktu jalan kami dari daerah Pal 2 jalan. Begitu di Tikala, tiba-tiba ban mobil kami kempes. Saya percaya nggak ada orang yang mau ban mobilnya ditusuk terus kempes supaya ada alasan untuk terlambat datang per-service, nggak ada. Tetapi ada juga yang namanya because. Karena ada orang-orang yang sudah katakan bahwa engkau anak yang gagal, engkau nggak bisa berhasil. Sehingga kita katakan gini, kenapa waktu ditanya, kenapa engkau tidak berkembang, kenapa engkau tidak berhasil? Karena istri saya katakan seperti itu, karena orang tua, karena teman-teman, karena bos saya, karena rekan-rekan kerja, bahkan customer saya katakan bahwa saya dari tampak wajah mukanya aja sudah tidak meyakinkan. Dan bukan tipe potongan untuk berhasil. An excuse is used to avoid responsibility. When we shift the blame, we avoid responsibility for a failure. And we also avoid the responsibility for learning from the failure. Artinya apa dari dalam terjemahan bebas? Seringkali kita menggunakan alasan untuk menghindari tanggung jawab. Katakan tanggung jawab. Banyak orang pingin jawabnya saja tapi tanggungnya nggak mau. Ketika ada masalah yang terjadi kita menggunakan excuse atau alasan untuk menghindari tanggung jawab. Kita menggeser tanggung jawab kita dan mulai menyalahkan. Karena si A, karena si B. Coba kalau dia tidak seperti itu. Coba kalau bos saya izinkan untuk saya pakai mobil. Kita cenderung menyalahkan orang lain. Kita menghindari tanggung jawab atas sebuah kegagalan. Kalau berhasil duluan. Saya, me, karena saya. Saya mau bersaksi di tempat ini, satu ketika mengerjakan apa yang Tuhan kerjakan di dalam pekerjaan. Ada satu tanggung jawab yang harus saya hadapi. Di mana ada deadline pembayaran yang harus selesai pada waktu itu di dalam pekerjaan saya. Dan deadline-nya tinggal seminggu, angkanya cukup besar puluhan miliar. Saya datang kepada istri saya dan saya katakan gini, sayang harus berdoa. Sebab kalau angka itu saya nggak bisa bayar minggu depan, yang terjadi adalah saya harus bertanggung jawab untuk 10 tahun di penjara. Engkau harus siap, saya harus siap. Karena ini tanggung jawab saya sebagai pimpinan di perusahaan. Tapi puji Tuhan oleh pertolongan Tuhan, Tuhan lakukan itu. Tuhan memberi pertolongan yang luar biasa, beri tepuk tangan buat Tuhan. Tapi pernah sekali, kalau saya pinjam istilah dari pengkhotbah yang lain katakan, yang membuat jantung itu berdebar-debar, bukan darah tinggi, bukan asam urat atau kolesterol. Tetapi ketika ada bunyi klakson dari debt collector, itu membuat jantung berdebar-debar. Saya pernah mengalami hal tersebut. Waktu ada tunggakan mobil, waktu kami di Jakarta, tinggal 4 kali cicilan. Dan waktu mereka gedor pintu, saya udah tahu ini adalah orang yang dari collection. Saya sempat tarik istri saya. Bapak-bapak kadang-kala kalau ingin menang debat, Anda sodorin istri Anda karena ada yang katakan kalau ibu-ibu yang bicara, sejahat apapun orang yang datang pasti bertekuk lutut. Itu power of emak-emak. Ya, dan saya tarik istri saya. Tapi satu ketika dia menyadarkan saya dan bilang seperti ini, bukankah kamu sebagai kepala keluarga? Tiba-tiba saya, seorang pria, seorang suami, engkau dipanggil dalam 3 hal. You are provider, you are protector, and progenitor. Engkaulah yang menyiapkan, menyediakan, menafkahi keluargamu. Yang kedua, engkau yang melindungi. Waktu itu datang saya begitu sadar, saya bilang ke istri saya, naik ke atas kamu.
nanti saya akan berhadapan dengan collection itu. Berapa banyak kita lebih memilih untuk, mohon maaf, maju orang-orang di sekitar kita biar kesalahan itu bukan di kita. Kita belajar cuci tangan. Malam hari ini ingat baik-baik, when excuse is used to avoid responsibility. Engkau nggak berani pegang tanggung jawab apa yang kau buat. Itu salah satu hal membuat engkau belum mengalami perkembangan dan terobosan. There are reason for failures. Circumstance and other people may have played a role in my failures. But my behaviors and my decision are also part of the equation. Selalu ada alasan untuk sebuah kegagalan. Bahkan dikatakan keadaan dan orang lain mungkin berperan dalam kegagalan saya. Coba kamu sebagai bawahan menolong saya. Coba kamu sebagai atasan juga menolong saya. Itu yang kadang-kala kita minta. Tetapi di sini katakan, but my behavior. Perilaku saya dan keputusan saya mengambil peran yang sama. Sadar nggak kita bahwa waktu pilih jenis mobil, waktu pilih KPR rumah, bukan hanya pasangan kita yang mau, tapi kita secara pribadi ambil bagian di situ. Dan waktu ada masalah, lebih banyak angkat tangan, mundur satu-satu. Tapi malam hari ini kita akan sama-sama belajar bahwa ketika kita berani tidak membuat alasan, Tuhan akan menolong kita. Amin. Reasons become excuse when they are used to avoid responsibility. Kenyataan itu akan menjadi satu excuse ketika kita menolak untuk bertanggung jawab. Seringkali, mohon maaf pasangan suami istri, dikatakan gini, kami udah gak cocok. Waktu ditanya, gak cocok kenapa? Padahal anaknya 5. Bayangkan udah berapa tahun anak 5 gak cocok. Sebenarnya tidak berani untuk bertanggung jawab dengan keadaan yang ada. Resesi ekonomi, hal-hal yang tidak baik terjadi. Dan dikatakan ini, inilah yang menjadi pembeda antara reason dan excuse. Malam hari ini saya lihat begitu tegang, kencangkan sabuk pengaman, kita lagi naik penerbangan untuk expand. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, jangan tegang. Dan ada satu gambar, bisa tampilkan. Ada yang suka dengan ini? Yang suka dengan sushi? Bukan sushi orang ya, sushi makanan. Saya sangat suka, anak-anak saya sangat suka waktu kami di Jakarta. Setiap minggu kami punya yang namanya sushi time. Tapi tidak sedikit orang yang ketika lihat benda ini, tadi saya lihat di Jakarta, Pastor Andi menggunakan itu benar plate-nya, susinya, wah saya sampai waduh di Manado kapan ya saya mau ambil. Dan makan waktu tadi. Saya bilang gini, sebagian orang ketika disodorkan sushi, apalagi kita orang Manado, kebanyakan orang Manado, waktu saya ajak ada beberapa teman ke Jakarta waktu itu ada training dan disodorkan ini, yang duluan ada di kepala mereka langsung, saya nggak bisa makan. Kenapa? Pikiran kita terkadang katakan, oh ini nggak enak, ini rasanya anyir. Tanpa kita sadar, asumsi kita mendrive pikiran kita bahwa sesuatu yang baik di hadapan kita itu menjadi tidak baik. Karena apa? Karena excuse tadi. Mencari alasan. Nggak enak, oh enggak sih saya lagi diet. Saya lagi nggak enak makan. Padahal harusnya jujur aja. Mohon maaf saya nggak bisa makan. Karena nggak mau kelihatan nggak gaul. Jadi penuh dengan excuse, harusnya jujur aja. Dan saya mau katakan gini, excuse, saya minta undang volunteer Ner. Mana Ner ya? Oh Ner ada di depan sini. Ner, yuk beri tepuk tangan buat Ner saya. Sekaligus bawa nampan itu Ner. Ya nampannya ya.
excuse itu awalnya adalah paper wall. Paper wall itu adalah dinding dari kertas yang tanpa sadar kita bangun setiap hari. Apa yang kita bangun setiap hari? Yang kita bangun adalah aku tidak dikasihi. Kita tempel ini. Dan ini menjadi label buat kita. Kita mulai di-labeling atau ditempel dengan saya itu adalah pribadi yang ditolak. Kita mulai terintimidasi dengan hal tersebut. Bahkan akhirnya dari intimidasi kita menjadi takut. Jangan-jangan memang saya orang ditakdirkan tidak berhasil, keluargaku memang tidak berhasil, anak-anakku, masa depanku gak ada. Bahkan sampai di satu titik kita merasa bahwa kita tidak berharga. Gak berhenti di situ. Kita mulai marah kepada orang di sekitar kita. Kita minta orang-orang di sekitar kita untuk mulai bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan. Kita marah kepada orang tua kita. Kita marah kepada pasangan kita. Kita marah kepada orang-orang yang menurut kita merekalah penyebab sehingga kita menjadi seperti saat ini. Gak berhasil, gak sukses. Kenapa saya lahir di keluarga yang miskin? Akhirnya kita menjadi orang yang suka mendengki. Setiap kali lihat orang lain, kita akan iri dengan mereka. Dan katakan, oh itu hasil korupsi, itu enggak benar. Itu hanya di depan saja, itu hanya pakai topeng saja kelihatan bahagia. Sebenarnya bukan mereka yang menjadi masalah. Tetapi kita yang menjadi masalah, dan ketika kita ditegur, dinasehati, kita merasa bahwa saya nggak perlu engkau. Akhirnya kita menjadi pribadi yang sombong. Dan label ini ada dalam kehidupan kita. Daripada kita mencari kebenaran, kita lebih senang mencari pembenaran diri. Kita lebih senang mencari alasan. Orang-orang gak sayang sama saya, padahal bukan orang gak sayang. Kita gak pernah membuka diri untuk bisa engage dengan orang lain. Dan saya mau katakan dari paper wall, saya minta tolong Gustaf dan Matius untuk maju ke depan. Tolong bantu saya, cepat-cepat. Dari sesuatu yang kelihatan sederhana, dari sesuatu yang hanya kelihatan kertas. Apa yang terjadi? Ini mulai melilit kita, membentuk mindset kita. Nanti kita akan belajar tentang mindset. Membuat kita menerima setiap kata-kata orang. Bahwa memang engkau gak berharga. Dan yang terjadi adalah kita mulai blaming, mulai menyalahkan internal kita. Memang saya gak berguna. Saya gak berharga, saya wajar, saya layak dapat ini. Padahal Tuhan menjanjikan sesuatu yang luar biasa. Bahkan bulan ini kita memperingati Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus kita. Bukan karena engkau orang yang baik, tapi karena Yesus sayang kepada engkau. Dia rela mati bukan pada saat kita sudah menjadi benar, tapi dia rela mati pada saat kita masih berdosa dan menjadi orang tidak benar. Bukan hanya secara diri kita, tetapi kita belajar untuk, bahkan kita mulai blaming orang lain. Karena engkau istriku, karena engkau suamiku, karena engkau orang tua, karena anak-anak yang tidak dengar-dengaran, karena lingkungan yang tidak mensupport saya. Kita blame semuanya. Bahkan
pada satu titik tanpa kita sadari, kita blame Tuhan, ini karena Tuhan. Karena Tuhan yang menakdirkan saya untuk seperti ini. Kita blame. Dan apa yang terjadi? Kalau kita lakukan terus ini, maka excuse can be the king. Mencari-cari alasan adalah sesuatu yang biasa. Mencari-cari alasan akan mendrive kehidupan kita. Dan apa yang selanjutnya yang terjadi, yaitu kita gak bisa lihat masa depan. Kita gak bisa lihat janji dan pengharapan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau disuruh pilih, Ner, kamu mau pilih yang sebelah kanan tangan Pastor atau sebelah kiri? Sebelah kanan. Sebelah kanan. Emangnya di sebelah kanan ada apa? Anda lihat, Pastor. Anda bisa bayangkan. Kalau di sebelah kanan adalah pisau, maka itu akan sangat berbahaya buat dia. Terkadang kita menganggap bahwa yang penting pilih aja, hidup itu mengalir. No, hidup itu bukan mengalir, hidup itu dituntun oleh Tuhan. Amin, beri kemuliaan buat Tuhan. Dan sabar sebentar. Ketika saya katakan, Ner, silakan turun dari panggung. Jangan nekat, Ner. Jatuh nanti. Berapa banyak dari kita tanpa sadar kita itu seakan-akan kelihatan beriman, padahal kita bukan beriman. Kita gak bisa lihat apa-apa, kita gak punya keintiman dengan Tuhan, tetapi kita mau nekat saja untuk berjalan. Dan firman Tuhan katakan seperti ini dalam Ibrani 12 ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan buat kita. Ketika kita ada bersama di dalam komunitas, di rumah ini, banyak teman-teman, banyak keluarga, kami rindu. Yuk tolong bantu, kita lepaskan satu-satu. Setiap yang menempel, setiap yang orang coba tempel, bahkan setiap ikatan, setiap hal yang tidak baik, supaya kita bisa melihat apa yang menjadi rencana Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ner, tetap tunggu di sini. Filipi 3 berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang aku lakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan, baca sama-sama, dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ketika ada orang yang mau dekat dengan kita, kalau kita belum dibebaskan dari tadi, yang terjadi ada orang baik kepada kita, langsung pikiran kita pasti ada maunya. Begitu ada orang yang mengasihi kita dengan setulus hati, kita pikir ini kasih yang palsu. Karena label-label tadi itu menempel. Dan Filipi katakan, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang aku lakukan, yaitu melupakan. Katakan sama-sama, melupakan. Terkadang kita mengampuni, tapi kita sulit melupakan. Melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada ada yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan. Kalau saya dan Ner ada di sini, dan ada tujuan Tuhan di depan sana. Kalau saya dan Ner berlari, usia berapa? 25 tahun. Saya tahun ini 43. Kita akan berlari, Ner, siapa yang lebih cepat? Siapa yang akan menang? Jangan lihat saya yang tua ini ya. Firman Tuhan katakan berlari kepada tujuan dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saya pasti menang. Kita lari ke sana ya. Dalam hitungan 3, Ner seperti itu lari ke sana. 2, 3. Saya pasti menang.
Silakan duduk, beri tepuk tangan. Saya mau cerita apa? Banyak dari kita mau lari kepada tujuan Tuhan yang di sana. Tapi kita melihat masa lalu kita. Kita melihat setiap intimidasi kita, katakan gak layak, aku gak layak. Kita begitu punya banyak alasan untuk kita berjalan bukan kepada tujuan Tuhan. Tapi kita berjalan sambil melihat apa yang di belakang kita. Malam hari ini, jangan jadikan masa lalumu alasan untuk panggilan Tuhan di depan. Jangan jadikan alasan masa lalumu untuk engkau dapat menerima kebahagiaan di depan. Sebab Tuhan rindu memberikan itu kepadamu. Saya undang para pemusik untuk tampil ke depan. Yesaya 43 ayat 18 dan 19 berkata firman-Nya, janganlah, yuk kita baca sama-sama 2, 3. Janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, dan yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, di sungai-sungai, di padang belantara. Saya mau katakan, begitu banyak pribadi yang datang ke tempat ini, yang masa lalunya begitu gelap. Tapi saya selalu katakan, kami di sini, keluarga di sini katakan, kami gak lihat masa lalumu. Kami mau lihat engkau dan masa depanmu. Mari kita berjalan bersama-sama. Gak mudah hari-hari ini, tapi Tuhan punya rencana untuk masa depanmu. Sekarang berat, sekarang gak mudah, tapi ada janji Tuhan tentang masa depan. Amin. Jangan cari alasan. Jangan cari alasan. Belajar untuk berani menerima tanggung jawab. Kalau udah salah, katakan aja salah. Bukankah Dia Bapa yang mengasihi dan mengampuni kita? Yang kedua, jangan hidup dari label yang orang tempelkan dalam hidupmu. Tapi hidup dari label yang Tuhan taruhkan dalam hidupmu. Engkau berharga, engkau disayang. Engkau adalah biji matanya Tuhan. Dan yang ketiga, apa yang harus kita lakukan untuk kita mengalami ekspansi? Yaitu, kamu harus minta maaf pada dirimu sendiri. Banyak orang berani memaafkan orang lain yang membuat salah, bahkan menganiaya, berkata-kata yang tidak baik. Tapi hanya sedikit orang yang berani memaafkan dirinya ketika dia melakukan kesalahan. Saya pernah melakukan kesalahan di dalam perencanaan, di dalam beberapa hal. Saya sampai gak bisa tidur, sulit untuk makan. Tapi ketika saya menyadari, saya bersyukur Pastor Andi menulis ini, bahwa kita perlu maafkan diri kita. Engkau sudah memaafkan pasanganmu, engkau sudah memaafkan orang tuamu, engkau sudah memaafkan orang-orang yang menyakiti engkau. Tapi yang menjadi pertanyaan, coba cek, apakah engkau berani memaafkan dirimu? Dan malam hari ini, yuk kita belajar untuk berani memaafkan diri kita. Ibrani 12 ayat 2 menjadi ayat yang terakhir. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, dan yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Tuhan rindu untuk memberikan ekspansi buat setiap kita. Maukah kita untuk tidak mulai hari ini tidak mencari alasan dan mulai menyalahkan orang lain? Maukah kita untuk melepaskan setiap label yang menempel, yang mungkin selama ini membebani engkau? Dan yang ketiga, maukah engkau memaafkan dirimu? Yuk sambil kita nyanyikan lagu ini, sambil tutup mata. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia.
ini. Mungkin kau selalu bertanya, Tuhan kenapa aku belum bisa terobos? Tuhan, mengapa keadaanku seperti ini? Malam hari ini, coba cek, apakah kita menjadi orang yang suka mencari alasan dengan keadaan kita hari-hari ini? Tanpa kita sadari perilaku kita dan keputusan kita yang membuat kita ada di posisi ini. Ada beberapa orang juga mungkin punya label, saya ditolak, saya anak nggak diinginkan, saya nggak disayang oleh orang tua, saya nggak disayang oleh pasangan saya. Malam hari ini Pastor mau katakan Tuhan Yesus sayang sama engkau. Tuhan Yesus sayang. Dan yang malam hari ini ambil tindakan berani untuk memaafkan dirimu. Sambil tutup mata, yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Bapa, malam hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap pribadi demi pribadi. Kalau engkau itu orangnya, taruh tanganmu di dada. Gak perlu lihat kiri kanan. Saya ditaruhkan bahwa mulai bulan ini dan ketika kita memperingati kematian Kristus, Dia menebus setiap kita. Dia gak mencari alasan kenapa harus menembus engkau. Tapi satu hal, Yesus sayang. Yesus sayang dengan pribadimu. Malam hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga. Kalau dunia katakan kami gak punya masa depan atas hidup kami, atas pekerjaan, bahkan keluarga kami, malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, kami patahkan semua itu. Kami katakan, kami adalah anak, kami berharga, kami disayang, kami punya masa depan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Yang paling terakhir, taruh tanganmu dan katakan, aku memaafkan diriku. Tuhan Yesus, memang aku pernah salah. Memang aku pernah marah. Aku pernah kecewa dengan orang-orang di sekitar. Aku memaafkan mereka. Tapi hari ini aku memilih untuk memutuskan memaafkan diriku, menerima diriku. Sebab aku adalah milik kepunyaan Tuhan. Aku mau berdamai dengan hidupku, sebab aku tahu aku adalah milik kepunyaan Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus buat malam hari ini. Hamba-Mu percaya sesuatu yang baru yang dari Tuhan menjadi bagian kami semua. Kami adalah ciptaan yang baru. Satu alasan, karena Tuhan sayang sama setiap kami. Terima kasih Bapa. Yuk kita nyanyikan lagu ini.